Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani. Saya mahasiswi D4 Kebidanan tingkat 3 semester 6 Poltekkes Kemenkes Pontianak. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan kepada remaja yang mengalami dysmenorrhea. Nah, semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Baiklah, selamat siang. Dengan Mbak siapa? Mbak Alia. Perkenalkan, saya Bidan Anissa. Baik, di sini keluhan Mbak apa? 2 hari mens saya merasakan nyeri di perut. Oh, berarti Mbak nyeri head ya sudah 2 hari. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan apa itu pola menstruasi. Nah, pola menstruasi merupakan serangkaian proses menstruasi yang meliputi siklus menstruasi, lama perdarahan menstruasi, dan jumlah perdarahan, dan ada tidaknya sakit dysmenorrhea serta gangguan menstruasi lainnya. Nah, haid atau menstruasi ini adalah salah satu proses alami seorang perempuan, yaitu proses dequamasi atau meluruhnya dinding rahim bagian dalam endometrium yang keluar melalui vagina. Nah, di sini biasanya menstruasi merupakan perdarahan akibat dari luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Lapisan endometrium dipersiapkan untuk menerima implantasi embrio. Jika tidak terjadi implantasi embrio, lapisan ini akan luruh. Nah, perdarahan ini terjadi secara periodik. Jarak waktu antar menstruasi dikenal dengan satu siklus menstruasi. Nah, biasanya jarak Mbak Aya menstruasi dari bulan 1 ke berikutnya biasanya lamanya berapa hari? 30 hari. Oh, 30 hari ya. Nah, biasanya dalam sekali menstruasi lamanya berapa hari, Mbak? 7 hari. 7 hari ya. Nah, itu juga normal ya, Mbak. Biasanya siklus haid itu dari bulan ke berikutnya biasanya ada yang 28 hari sampai 30 hari. Nah, kemudian untuk fase menstruasi di sini terdapat ada 3, yaitu fase proliferasi, sekresi, dan iskemik. Fase proliferasi ini yaitu segera setelah menstruasi, endometrium menjadi sangat tipis. Nah, selama minggu berikutnya, endometrium mengalami proliferasi dengan sangat jelas. Nah, selanjutnya yaitu fase sekresi. Setelah pelepasan ovum dari folikel, sel-sel yang membentuk korpus luteum mulai menyekresi hormon penting lainnya, yaitu progesteron dan juga estrogen. Nah, di sini ada fase menstruasi. Jika ovum tidak dibuahi, korpus luteum mengalami regresi, sekresi estrogen dan progesteron menurun, dan endometrium mengalami involusi atau tidak terjadinya pembuahan. Kemudian hormon yang mempengaruhi menstruasi yaitu ada estrogen yang dihasilkan oleh ovarium atau indung telurnya. Nah, kemudian ada progesteron. Hormon ini diproduksi oleh korpus luteum, sebagian diproduksi di kelenjar adrenal, dan pada kehamilan juga diproduksi pada plasenta. Di sini fungsinya mempertahankan ketebalan endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot. Nah, kemudian di sini ada GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Nah, merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus otak. Akan merangsang pelepasan follicle stimulating hormone atau FSH di hipofisis. Bila kadar estrogen tinggi, maka estrogen akan memberikan umpan balik ke hipotalamus sehingga kadar GnRH akan menjadi rendah, begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya ada follicle stimulating hormone. Nah, ini diproduksi oleh sel-sel basal hipofisis anterior sebagai respon terhadap GnRH yang berfungsi memicu pertumbuhan dan pematangan folikel dan sel-sel granulosa di ovarium perempuan. Nah, kemudian ada LH
luteinizing hormon diproduksi oleh sel-sel kromofob hipofisis anterior. Nah, kemudian ada laktotropik hormon diproduksi oleh hipofisis anterior, memiliki aktivitas memicu atau meningkatkan produksi dan sekresi air susu oleh kelenjar payudara. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi menstruasi. Yang pertama, faktor hormon, kemudian faktor enzim, faktor vaskular, dan faktor prostaglandin. Kemudian selain itu, faktor juga ada pada berat badan, kemudian pada umur, aktivitas fisik, tingkat stres dan diet, paparan lingkungan dan kondisi kerja, gangguan atau kelainan haid. Nah, di sini saya akan jelaskan ada hipomenorea, perdarahan menstruasi yang lebih pendek atau lebih sedikit dari biasanya ya Bu, ya Mbak. Biasanya ini cuma bercak-bercak atau biasanya cuma 2 hari, 3 hari. Nah, kemudian hipermenorea, biasanya perdarahan menstruasi lebih lama atau lebih banyak dari biasanya. Biasanya ini lebih dari seminggu atau lebih dari 8 hari. Nah, kemudian di sini ada polimenorea, yaitu siklus menstruasi lebih pendek dari biasanya atau kurang 21 hari. Misalnya Mbak ini bulan ini haid, kemudian tidak sampai sebulan kemudian Mbak datang lagi. Nah, itu namanya polimenorea. Nah, selanjutnya yaitu ada oligomenorea, yaitu siklus menstruasi lebih panjang atau lebih dari 35 hari. Misalnya Mbak datang haid tapi bulan berikutnya Mbak belum datang, biasanya telat. Ah, ini namanya oligomenorea. Nah, kemudian ada amenorrea, adalah keadaan tidak ada menstruasi sedikitnya 3 bulan berturut-turut. Nah, di sini ada amenorrea primer, adalah keadaan tidak terjadi menstruasi pada wanita usia 16 tahun. Kemudian yang sekunder yaitu tidak terjadi menstruasi selama 3 siklus atau 3 bulan berturut-turut ya. Kemudian di sini ada gangguan lain yang berhubungan dengan menstruasi, diantaranya premenstrual tension, berupa ketegangan emosional sebelum haid seperti gangguan tidur, mudah tersinggung, gelisah dan sakit kepala. Kemudian ada mastodynia, yaitu nyeri pada bagian payudara dan pembesaran payudara sebelum menstruasi. Nah, di sini kemudian ada Mittelschmerz, yaitu rasa nyeri saat ovulasi akibat pecahnya folikel. The graft dapat juga disertai dengan perdarahan atau bercak. Nah, di sini yang keluhan Mbak tadi yaitu dysmenorrhea ya, yaitu rasa nyeri saat menstruasi yang berupa kram ringan pada bagian kemaluan sampai terjadi gangguan dalam tugas sehari-hari. Nah, di sini ada juga perdarahan di luar menstruasi, terjadi dalam masa antara 2 menstruasi atau metrorragia. Perdarahan ini disebabkan oleh keadaan yang bersifat hormonal dan kelainan anatomis. Pada kelainan hormonal terjadi gangguan poros hipotalamus, hipofisis, dan indung telur, dan rangsangan estrogen dan progesteron, dengan bentuk perdarahan yang terjadi di luar menstruasi. Bentuknya bercak dan terus-menerus. Nah, di sini kita akan tensi terlebih dahulu ya, Mbak. Bisa minta tangannya, Mbak?
Nah, pemeriksaannya sudah selesai. Nah, pemeriksaannya sudah selesai, tensi mbaknya bagus, 110/70, kemudian nadinya 84 kali per menit, pernapasan normal, semuanya normal, oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan nyeri yang dirasakan pada mbak ini mengalami nyeri menstruasi yang disebut dengan dysmenorrhea. Akan tetapi hal ini normal karena nyeri menstruasi timbul sejak menstruasi pertama dan akan pulih sendiri dengan berjalannya waktu. Nah, penyebabnya tidak jelas, tetapi yang pasti selalu berhubungan dengan pelepasan sel-sel telur dan kelenjar indung telur sehingga dapat dianggap berhubungan dengan keseimbangan hormon Mbak. Nah, kemudian pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi dan menyembuhkan nyeri menstruasi yaitu menghindari stres yang menimbulkan kecemasan, kemudian pola makan yang teratur, istirahat cukup, tidak merokok, tidak minum minuman keras, olahraga teratur, dan mengurangi konsumsi pada makan dan minum yang mengandung kafein seperti kopi dan teh ya. Kemudian meningkatkan konsumsi sayur, buah, daging, ikan yang mengandung vitamin B6. Nah, kemudian selain terapi obat, pola hidup sehat, pengompresan pada bagian yang nyeri dengan menggunakan air hangat ya, jangan lupa. Kemudian mandinya dengan air hangat juga. Nah, kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, jangan lupa ya untuk menghindari stres, kemudian menghindari makanan dan minuman kafein ya Mbak. Jadi di sini apakah Mbak sudah jelas? Sudah. Baik, terima kasih. Sama-sama. Nah, sekian video dari saya. Jika masih ada kesalahan dalam kata-kata dan kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.